Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muarni dengan NIM 2204045010066 dari kelas BK 2D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan individu yang diampu oleh dosen Pak Zulfikri SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum kita belajar. Baik, sebelum belajar saya absen dulu ya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu meningkatkan motivasi belajar. Apa ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Atau ada yang pernah dengar apa itu motivasi belajar? Materi kita hari ini tidak jauh berbeda dengan materi minggu lalu. Baik, pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar, faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar, cara menumbuhkan motivasi belajar, dan kedudukan motivasi belajar dalam pembelajaran. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat mendesak. Menurut Trianto, motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Santrok, motivasi dapat berasal dari individu yang bersangkutan maupun dari luar. Motivasi berprestasi dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar. Motivasi belajar dalam dunia pendidikan merupakan salah satu hal yang penting. Tanpa motivasi, seseorang tentu tidak akan mendapatkan proses belajar yang baik. Motivasi merupakan langkah awal terjadinya pembelajaran yang baik. Pembelajaran dikatakan baik jika tujuan awal umum dan khusus tercapai. Faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar yaitu yang pertama, kehilangan harga diri. Pengaruh dari hilangnya harga diri bagi orang dewasa sangat besar. Tanpa harga diri, peserta didik atau orang dewasa akan berlaku sangat emosional dan pasti menurunkan motivasi belajarnya. Penting bagi guru untuk menyadari hal ini. Berhati-hati dengan latar belakang dan tidak menyinggung perasaan orang lain merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk peserta didik ataupun orang dewasa. Contohnya, jika seorang peserta didik dihukum dengan cara maju ke depan dan menjewer kupingnya sendiri dan kakinya diangkat satu, maka niscaya tidak akan respek lagi terhadap guru dan mungkin materi serta keseluruhan proses belajarnya. Bahkan ia dapat seketika keluar kelas tanpa kembali lagi selamanya. Faktor yang kedua yaitu ketidaknyamanan fisik. Fisik merupakan aspek fisiologi atau penampakan yang penting untuk memungkinkan motivasi belajar. Seorang peserta didik dewasa biasanya selalu memperhatikan penampilan fisiknya.
Jika fisiknya tidak membuat ia nyaman, motivasi belajarnya pun akan menurun. Contohnya, seorang yang mempunyai badan yang besar akan mengalami penurunan motivasi jika ia diminta untuk belajar lari seperti di lapangan. Faktor selanjutnya yaitu frustasi. Kendala dan masalah hidup yang dihadapi oleh orang dewasa merupakan hal yang harus dijalani. Terkadang dapat diatasi, terkadang juga tidak. Mereka yang mengalami masalah yang tidak tertanggulangi biasanya akan cepat frustasi. Peserta didik seperti ini tentu fokus utamanya menghadapi problem hidupnya yang sedang carut-marut itu. Motivasi untuk terus belajar akan menurun sejalan dengan rasa frustasinya. Guru seharusnya dapat memahami apa yang dihadapi peserta didiknya. Guru harus dapat menyampingkan rasa frustasi peserta didiknya dengan menjadikan proses pembelajaran sebagai sesuatu yang menyenangkan dari refreshing. Yang keempat yaitu teguran yang tidak dimengerti. Orang dewasa tidak hanya manusia yang mempunyai pemikiran dan pengalaman luas, tetapi juga prasangka yang benar pula. Jika guru menegur dengan tanpa ia mengerti, peserta didik ataupun orang dewasa akan merasa bingung dan berprasangka macam-macam yang pada akhirnya menjadi faktor penurun motivasi belajarnya. Contohnya itu seperti guru yang kesal dengan peserta didiknya yang terlambat mengacung-acungkan jari dengan cepat kepada peserta didik tersebut. Peserta didik akan bingung dan berpikir apa yang salah dengannya dan ia berinisiatif untuk tidak menghadiri kelas tersebut mungkin untuk selamanya. Faktor selanjutnya yaitu menguji yang belum dibicarakan atau diajarkan. Guru yang tidak memahami peserta didiknya dan mempunyai jam terbang rendah nampaknya kesulitan dan dapat saja ia lupa atau sengaja untuk menampilkan soal-soal ujian yang sulit atau bahkan belum pernah diajarkan karena berbagai sebab. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran akan tidak dapat menjawab atau menjawab dengan kurang tepat sehingga mereka merasa kesal dan merasa dipermainkan gurunya. Hal ini menjadi kontraproduktif terhadap proses pembelajaran tersebut. Faktor yang terakhir yaitu materi terlalu sulit atau terlalu mudah. Materi pembelajaran dapat diukur dengan menerapkan prates dan pengidentifikasian sasaran peserta didik. Terkadang hal itu tidak diperhatikan oleh guru sehingga materi yang diajarkan terlalu sulit ataupun terlalu mudah. Bagi peserta didik orang dewasa, mereka tentu sangat bosan dengan materi yang terlampau mudah dan sangat frustasi dengan materi yang terlampau sulit. Keduanya mempunyai motivasi belajar peserta didik ke tingkat terendah. Selanjutnya yaitu upaya menumbuhkan motivasi belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar dalam kegiatan belajar di sekolah ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi peserta didik merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru yaitu bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan standar kognitifnya saja. Upaya yang kedua yaitu hadiah.
Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pelajaran yang tidak menarik menurut siswa tersebut. Upaya selanjutnya yaitu kompetisi persaingan. Baik yang individu atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar, karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih semangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Upaya selanjutnya yaitu ego, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras siswa dapat terlihat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasi. Upaya selanjutnya yaitu memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar ketika mengetahui akan diadakan ulangan, tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas mereka. Upaya selanjutnya yaitu mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Upaya selanjutnya yaitu pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk bantuan yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Perkembangannya juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar, serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Upaya yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman adalah bentuk bantuan yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Selanjutnya yaitu kedudukan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Menurut Kompri, kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya membutuhkan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi seseorang akan mendapat pertimbangan-pertimbangan positif dan kegiatan belajar. Motivasi merupakan hal yang sangat penting sebagai berikut. Yang pertama, motivasi memberikan semangat seorang pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajarnya. Kedua, motivasi memberi petunjuk pada tingkah laku. Kompri mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran motivasi, baik bagi guru maupun siswa sangat penting dalam mencapai keberhasilan belajar sesuai tujuan yang diharapkan. Adapun pentingnya motivasi bagi guru yaitu membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Mengetahui dan memahami keragaman motivasi di kelas, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih keragaman peran seperti sebagai penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, atau pendidik. Yang terakhir, memberi peluang guru untuk kerja rekayasa pedagogi. Varia Winarsi mengatakan bahwa pentingnya motivasi bagi siswa yaitu menyadarkan kedudukan pada
awal belajar, proses, dan hasil akhir, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya, mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat dalam belajar, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar, dan kemudian bekerja yang berkesinambungan. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti. Oke, saya akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nanti saya akan membagi kelompoknya. Oke, sekian materi kita hari ini. Kesimpulan materi hari ini yaitu pentingnya motivasi belajar agar kita selalu konsisten dalam belajar dan tergerak untuk melakukan sesuatu. Saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu tuliskan masalah atau kendala yang kalian alami saat proses pembelajaran. Saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Soalnya yaitu tuliskan kendala atau masalah yang kalian alami selama proses pembelajaran. Sertakan alasannya. Dikumpul di pertemuan berikutnya. Baik, semangat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk membaca kembali materi kita hari ini. Saya berharap ke depannya kalian lebih bisa aktif lagi dalam pembelajaran, berani menyampaikan pendapatnya. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.